Ya, alhamdulillahirabbil alamin pemirsa, tahun ini kita bersama-sama melaksanakan bulan Ramadan pemirsa tanpa ada perbedaan. Untuk yang hari pertama seperti kita ketahui bahwa Muhammadiyah memang sudah menentukan awal Ramadan. Tapi hari ini keputusan dari Kementerian Agama memutuskan bahwa Ramadan atau 1 Ramadan 1444 Hijriah ini jatuh pada esok hari Kamis pemirsa tanggal 23 Maret. Yang terpenting dari bulan Ramadan adalah ini merupakan ajang kita untuk mengambil pahala atau mendapatkan pahala. Ibadah kita harus full, bukan hanya puasa yang kita jalankan, tapi juga bagaimana kita akan berbuat di bulan Ramadan kali ini. Amalan-amalan apa yang paling penting, apa yang harus kita lakukan, dan apa yang harus kita hindari selama bulan Ramadan, itu nanti akan saya bahas bersama Ustazah Qotrunada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya, sehat ya? Baik, alhamdulillah Bunda. Nanti saya akan tanya-tanya karena ini saya juga ingin belajar pemirsa bagaimana caranya nanti saya bisa melaksanakan bulan puasa atau ibadah puasa di tahun ini secara sempurna. Tapi sebelumnya kita akan lihat terlebih dahulu bagaimana suasana di Masjid Jogokarian Yogyakarta. Rekan kami Santos sudah siap mengabarkan dari sana. Santos, silakan. Baik, terima kasih Caca. Dari Masjid Jogokarian Yogyakarta dapat kami kabarkan bahwa ribuan warga masyarakat Yogyakarta malam hari ini memulai sholat taraweh untuk bulan Ramadan tahun 1444 Hijriah. Dan antusiasme masyarakat Yogyakarta mengikuti sholat taraweh di Masjid Jogokarian ini nampaknya cukup tinggi. Terbukti seluruh ruangan di masjid yang ada di belakang saya ini sudah penuh, sehingga ribuan warga masyarakat mengikuti jamaah sholat taraweh di Masjid Jogokarian ini sampai meluber ke jalan-jalan sepanjang sekitar 70 meter di sebelah timur Masjid Jogokarian. Dan dapat kami kabarkan bahwa malam hari ini sudah dimulai taraweh pertama. Kemudian untuk kegiatan-kegiatan Ramadan di Masjid Jogokarian ini memang cukup banyak, sehingga cukup menarik warga masyarakat. Dimulai besok sore, dimulai dengan dibukanya kampung Ramadan di Jogokarian yang khas dan menjadi perhatian warga masyarakat, karena di kampung Ramadan Jogokarian ini untuk tahun ini ada sekitar 300 UMKM yang berjualan di sekitar Masjid Jogokarian ini. Kemudian setiap sore hari pada saat buka puasa, takmir Masjid Jogokarian juga menyediakan takjil gratis seperti tahun lalu, sekitar 3.000 piring takjil gratis disediakan untuk jamaah yang ingin buka puasa bersama di Masjid Jogokarian ini. Dan untuk sahurnya disediakan sekitar 300 porsi untuk jamaah yang sahur di Masjid Jogokarian ini, Caca. Ya, terima kasih Santos dari Masjid Jogokarian Yogyakarta. Ya, sekarang saya ke Ustazah Qotrunada di sini, Bunda. Kadang-kadang kita menganggap ini menjadi hal yang rutin kita lakukan tiap tahun. Oh, tahun ini berbarengan dengan Muhammadiyah. Oh, tahun sebelumnya sempat kita berbeda. Tanpa tahu esensinya. Nah, esensi kita melaksanakan awal Ramadan itu secara bersama-sama, entah itu Muhammadiyah, NU, atau juga versi pemerintah, sebenarnya apa sih? Karena kadang-kadang sama melaksanakan ibadah Ramadannya, tapi ya gontok-gontokan juga di baliknya. Bagaimana Bunda? Iya, Masya Allah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah ya, pada malam hari ini kita sudah memasuki tanggal 1 dari bulan Ramadan, dan alhamdulillah tahun ini kita semua serentak ya menjalankan ibadah puasa yang insya Allah niat kita di awal ini adalah bahwa kita memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, karena bersyukur tahun ini kita bisa merasakan lagi, karena mungkin begitu banyak saudara kita, kerabat kita ya yang tahun kemarin kita masih bersama di bulan Ramadan, tapi tahun ini mungkin tidak bisa bersama. Dan alhamdulillah yang harus kita syukuri bahwa hari ini kita masih diberikan umur yang panjang, sehingga kita masih bisa merasakan nikmatnya beribadah di bulan suci Ramadan. Dan tentu dengan kebersamaan ya, seluruh ini kompak serentak malam ini kita menjalankan ritual awal, yaitu sholat sunat tarawih di malam pertama bulan Ramadan. Tentunya mudah-mudahan akan menambahkan semangat ya, menambah syiar diri kita. Perbedaan nggak usah dijadikan perdebatan, karena sesungguhnya itu masing-masing kan punya landasan dasar ya. Tapi alhamdulillah terbukti hari ini kita bersama-sama, itu saja yang kita jadikan pegangan, bahwa bersama-sama untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan. Alhamdulillah.
Ustazah, sebenarnya ini memang hari kemenangan kita ya. Kita bertemu lagi di bulan Ramadan. Kadang-kadang kalender sudah penuh ini. Betul. Mau buka bareng bersama Iya, keluarga, iya. sama teman SMA, semua itu penuh. Tanpa tahu sebenarnya esensi dari bulan suci Ramadan itu adalah kita jangan ria juga ya. Jangan berbuka puasa dengan Iya. berlebihan. Lihat banyak saudara kita yang masih kurang mampu berbuka dengan ala kadarnya. Seperti apa, Bunda? Iya, karena memang pada hakikatnya ibadah Ramadan itu kan memang menahan makan, menahan minum, ya, menahan lapar dan haus dari mulai subuh, ya, dari mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Artinya kalau saja kita bisa mengambil esensi dasar, yaitu ketika kita bisa menjalankan ibadah puasa, bukan saja tidak makan tidak minum, tapi diantaranya yaitu kita bisa sangat pandai dalam menahan hawa nafsu. Kita menekan hawa nafsu kita, itu yang pertama. Bahwa tidak bisanya kita makan minum bukan berarti kita bisa melakukan yang lain, tapi tetap di bulan Ramadan ini ada yang namanya kesabaran, ya. Terkadang hawa nafsu kita ingin berlebih-lebihan misalnya, tapi di bulan Ramadan ini adalah bisa kita meningkatkan kesabaran tersebut untuk makan tidak berlebihan. Contoh, di bulan biasa kita sangat mudah, kalau kita mau makan apa-apa tinggal ambil, ya, kalau kita mau lagi pengen sesuatu tinggal kita lakukan gitu. Tapi esensi di bulan Ramadan adalah bukan saja kita menahan lapar, menahan haus, tapi juga kita menahan hawa nafsu yang dimana di dalamnya kita pandai untuk tidak selalu mengikuti hawa nafsu kita dan bertoleransi dengan orang lain, memiliki empati. Ketika di bulan Ramadan kita merasakan lapar, ya, yang ini hanya sebulan saja loh Allah memerintahkan kita berpuasa, tapi kita bisa ingat, ya, ketika kita ada sifat empati kita kepada orang lain, oh iya ya, selama 10 bulan kemarin begitu banyak orang-orang yang sulit untuk menemukan makan, untuk menemukan minum misalnya, dan itu kita bisa rasakan. Mudah-mudahan tingkat kesabaran itu bisa kita miliki dan empati kita akan meningkat ketika kita menjalankan puasa di bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Bunda, ini kan lagi heboh-hebohnya flexing ya, pamer harta kekayaan. Kadang-kadang kalau bulan suci Ramadan seperti ini juga sama, bukber di hotel mewah gitu, di tempat-tempat yang fancy lah istilah zaman sekarang. Ini mengurangi pahala Ramadan kita tuh bagaimana ya, Iya, Bunda? itu sih perkara yang Masya Allah ya, mubah-mubah saja, boleh kalau memang punya kelebihan harta, kemudian ingin berbuka puasa di tempat yang nyaman, itu silakan-silakan saja. Cuma hati-hati, lagi-lagi dasar kita menjalankan ibadah puasa adalah bukan saja tidak makan dan tidak minum, tapi pandai dalam menahan hawa nafsu kita. Jadi ketika kita mampu untuk melakukan hal yang mungkin bagi sebagian orang sulit kita lakukan, ya kita bersyukur dan hindari dengan kita berlebih-lebihan dengan mohon maaf misalnya memposting. Mungkin bagi kita nggak masalah ya, tapi mungkin ada orang kan karena sekarang nih Kak Caca, media sosial ini kan sudah membumi ya, siapapun memiliki media sosial itu. Kita tidak bisa membatasi siapa yang melihat media sosial kita, sehingga ketika kita mengupload contohnya dengan kegiatan-kegiatan kita, kemudian juga misalnya kita mencoba menyampaikan ini loh makanan bukaan kita, sementara mungkin di luar sana ada yang dalam keterbatasan. Nah itu mungkin harus dipertimbangkan. Lagi-lagi sih nggak ada masalah, insya Allah tidak mengurangi pahala puasa selama niatnya baik. Innamal a'malu binniyat, semua kan tergantung dengan niatnya. Baik, ini nanti sesaat lagi. Jadi memang kita harus pintar-pintar ya Bunda ya dalam menentukan apa yang harus kita lakukan boleh atau tidak di bulan Ramadan. Mengingat sekarang era media sosial, kadang-kadang ini waktunya bagi-bagi makanan sahur atau juga bagi-bagi buka puasa. Sebenarnya dalam Islam seperti apa? Karena ada anggapan, nggak usah ditunjukkan lah kalau sedekah, apalagi pamer-pamer di medsos. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam. Ya, ini kembali di Apa Kabar Indonesia Malam. Bunda, ini juga mungkin pertanyaan saya, bahkan pertanyaan semua orang. Sebenarnya memang di bulan Ramadan itu kan waktu kita untuk mengambil amalan-amalan bersedekah salah satunya. Tapi era sosmed ini kadang-kadang di-upload, apalagi influencer dibikin konten. Sebenarnya boleh nggak sih Bunda? Iya, Masya Allah ya. Ini kembali kepada niat kita, innamal a'malu binniyat, ya, sesuai tergantung kita mengamalkan sesuatu tergantung dengan niat kita. Pertama, kalau memangnya niat ingin dapat pujian orang, mendapat ternyata dia ahlu sodakoh misalnya, nah itu kan tentu akan melenceng dan yang dia lakukan nauzubillah tidak akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sekiranya niatnya memang kami mendapatkan amanah, kami mendapatkan tanggung jawab untuk mendistribusikan, menyalurkan santunan-santunan ya, kemudian mungkin ada yang sudah mengumpulkan dana untuk diberikan kepada
pembuka yang mau buka puasa atau fuqara wal masakin misalnya, tujuannya adalah untuk mengupload, untuk memberikan pertanggungjawaban, maka itu nggak masalah. Atau bahkan niatnya untuk menggugah. Jadi untuk menggugah supaya orang termotivasi. Ini subhanallah, kalau orang melihat sosial media kita, niat kita baik, kemudian termotivasi untuk juga melakukan kebaikan tadi, mandalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi, kita menunjukkan satu kebaikan, ditiru oleh orang lain, maka insya Allah selama dia melakukan kebaikan, kita juga akan mendapatkan pahala. Ini semua tergantung dengan niatnya, Kak Caca. Oke, Bunda, ini juga ya era sosial media ini kan kalau dulu menunggu waktu berbuka puasa biasanya keliling atau di masjid tadarusan dan lain-lain gitu ya. Kalau sekarang nih di handphone ini Bunda, iya. kadang-kadang yuk TikTokan yuk sambil nunggu berbuka puasa, yuk scrolling isinya TikTok joget-joget. Nah itu gimana Bunda? Iya betul ya, karena lagi-lagi yang namanya setan itu sangat pandai untuk mencari pintu masuk agar hambanya Allah ini jadi lalai. Padahal di bulan Ramadan ini menit-menitnya, detik-detiknya ini semuanya mengalir pahala. Karena sayang sekali kalau misalkan di bulan Ramadan ini kita menghabiskan waktu dengan tanpa beramal ya. Artinya apa? Sebisa mungkin kesempatan di bulan Ramadan ini kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya dengan meningkatkan kebaikan-kebaikan. Apalagi menjelang buka puasa. Pertama, ketika menjelang buka puasa ini ada waktu yang mustajab buat berdoa. Jadi sebisa mungkin lah ketika seorang istri ya, seorang ibu menyiapkan makanan berbuka, kemudian lebih awal duduk bersama dengan keluarga sambil berdoa, kemudian sambil tadarus Al-Quran, itu waktunya sangat berkualitas dan itu yang akan besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikhawatirkan kalau kita lalai. Ya, mungkin bibirnya dia, mulutnya tidak berkata, jempolnya asik menyakiti orang lain, atau akhirnya ikut-ikutan melakukan sesuatu yang sia-sia keluar dari syariat. Ini yang pernah dikatakan oleh Nabi, ya, bahwa berapa banyak orang yang puasa tidak mendapatkan pahala puasa, dia hanya mendapatkan lapar dan haus. Kenapa? Karena dia tidak bisa mengontrol dirinya, dia tidak menjaga hatinya, sehingga dia melakukan hal-hal yang sia-sia. Itu yang dikhawatirkan kan, akhirnya puasa kita jauh dari pahala itu yang sangat kita jaga sesungguhnya. Dalam Islam ini Bunda sebenarnya era perkembangan zaman saat ini bisa dikatakan semakin berat kita beribadah. Betul. Atau mungkin setiap era punya tantangannya masing-masing. Ya, dan ini adalah fitnah di akhir zaman. Ini pernah dikatakan ya oleh baginda Rasulullah SAW bahwa fitnah di akhir zaman dan sekarang inilah kehidupan kita itu sangat berat. Di antaranya bukan saja untuk mudah ibadah, tapi ketika seseorang sudah ibadah, kemudian ada media sosial, begitu asyiknya mengupload, kemudian men-share dengan niatnya tadinya ikhlas, tapi kemudian dapat pujian, hatinya bergetar, akhirnya inilah yang menjadi kekhawatiran kita, hilang sia-sia amalan kita, akhirnya tidak mendapatkan keikhlasan dalam ibadah. Jadi media sosial adalah sebuah alat untuk kita bisa berjalin silaturahim, kemudian juga mungkin untuk meningkatkan kebaikan-kebaikan, tapi juga begitu banyak fitnahnya. Jadi mudah-mudahan ya di bulan Ramadan ini kita jadikan momentum kita menggunakan segala sesuatunya itu sesuai dengan koridor Islam, tidak berlebih-lebihan dan niatnya tidak untuk menyombongkan diri kepada orang lain. Ya, sesaat lagi nanti saya akan tanya kepada Bunda karena ini era-eranya konten, karena orang banyak dapat benefit dari konten yang dihasilkan. Ibadah sholat boleh dikontenin nggak sih? Nanti ditanya ya Ustazah ya, sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam. Ya, sebelum saya ke Ustazah, mungkin saya akan lihat bagaimana sholat tarawih di Masjid Istiqlal Jakarta. Sudah ada rekan kami Syahda yang siap mengabarkan dari sana. Syahda. Ya baik Caca dan juga pemirsa, memang 1 Ramadan yang tepatnya akan jatuh pada esok hari Kamis 23 Maret 2023 ini, memang hari ini masyarakat sudah terlihat antusiasmenya untuk melakukan sholat tarawih dan berdasarkan pantauan kami memang sudah ramai masyarakat yang datang ke Masjid Istiqlal ini mulai dari sore hari tadi, dan memang berdasarkan pantauan kami di situasi terkini bahwa baru saja selesai dilangsungkan sholat Isya berjamaah yang dipimpin oleh Imam
Muzakir, di mana saat ini sedang dilangsungkan tausiah nih di Masjid Istiqlal yang dipimpin oleh imam besar dari Masjid Istiqlal itu sendiri. Dan nantinya akan ada 2 imam yang akan bergantian memimpin salat taraweh, di mana pada 10 rakaat pertama nantinya akan diisi oleh Ustadz Ahmad Muzakir, dan juga pada 10 rakaat kedua beserta witir nantinya akan diisi oleh Ustadz Ahmad Husni Ismail. Dan memang untuk malam ini Anda bisa lihat situasi terkini, seiring bertambahnya waktu semakin banyak masyarakat yang datang ke Masjid Istiqlal ini, dan berdasarkan pantauan kami sudah terisi sebanyak 3 lantai, di mana mengisyaratkan sudah ada 30.000 jamaah yang sudah berada di Masjid Istiqlal ini. Dan berdasarkan situasi terkini Anda bisa lihat bahwa untuk saf dari perempuan ini diletakkan berada di sebelah kiri masjid, dan untuk laki-laki berada di sebelah kanan Masjid Istiqlal ini. Dan untuk saf dari perempuan sendiri ini diletakkan agak sedikit ke belakang, tidak sejajar dengan saf dari laki-laki, mengingat tadi berdasarkan keterangan dari Kepala Bidang Penyelenggaraan dari Masjid Istiqlal ini, tujuannya adalah untuk mengorganisir dan juga memudahkan nantinya para perempuan atau jamaah perempuan ini, memudahkan untuk keluar masuk daripada masjid. Dan untuk saat ini memang masih sedang berlangsungnya tausiah yang disampaikan oleh imam besar dari Masjid Istiqlal ini, Caca dan juga pemirsa. Nantinya sholat taraweh akan dimulai setelah tausiah ini dilangsungkan, dan nantinya setelah taraweh akan dilangsungkan tadarus bersama dengan jamaah dan juga imam-imam di Masjid Istiqlal ini. Kembali ke studio Caca. Terima kasih Syahda. Sekarang kita ke Masjid Sunda Kelapa. Sudah ada Vena Kintan di sana. Vena. Ya, selamat malam Caca, Anissa dan juga pemirsa dari Masjid Sunda Kelapa. Malam hari ini sholat tarawih belum dimulai, tapi tadi di Masjid Sunda Kelapa sudah dilakukan sholat isya berjamaah. Tadi dari pihak pengurus masjid memperkirakan sudah ada sekitar 2.000 jemaah yang kemudian berada di Masjid Sunda Kelapa untuk sholat isya dan juga sholat tarawih bersama di Masjid Sunda Kelapa ini. Dan sampai saat ini masih mendengarkan kata sambutan yang disampaikan oleh Ketua DKM Masjid yakni Setianto P. Nanti untuk sholat tarawih akan dipimpin oleh Imam Syekh Essam Al-Mizgagi, pemirsa, di mana nanti kita akan melihat jalannya sholat tarawih dari Masjid Sunda Kelapa yang sampai saat ini belum juga dimulai, Caca, Anissa dan juga pemirsa. Nah, mengenai persiapan dari pengurus Masjid Sunda Kelapa sampai saat ini persiapan sudah matang dilakukan sejak beberapa hari lalu, mulai dari mempersiapkan kondisi masjid, kemudian memperbaiki lampu penerangan, kemudian juga memasang karpet, membersihkan karpet, karena yang berbeda pada tahun sebelumnya dan juga tahun ini adalah tahun sebelumnya ada pembatasan yakni PPKM, namun tahun ini tidak ada pembatasan, sehingga pada akhirnya masjid kemudian dipasang kembali untuk bisa digunakan oleh para jamaah untuk bisa sholat selama bulan suci Ramadan. Nah, selain itu juga walaupun memang tidak ada pembatasan, tapi dari pengurus masjid juga tetap menghimbau seluruh jemaah untuk kemudian bisa tetap membatasi, salah satunya menggunakan masker, pemirsa. Walaupun memang kondisi saat ini sudah semakin lengang, tapi dari pihak masjid terus-menerus menghimbau jemaah untuk kemudian bisa menggunakan masker selama beribadah di Masjid Sunda Kelapa. Nah, dari pihak pengurus masjid juga menyebutkan kapasitas dari Masjid Sunda Kelapa ini kurang lebih bisa menampung sekitar 4.000 jemaah, dan nampaknya Caca, Anissa dan juga pemirsa, ini sholat tarawih pertama di awal bulan suci Ramadan akan segera dimulai di Masjid Sunda Kelapa dengan tentunya dipimpin oleh Imam Syekh Essam Al-Mizgagi. Sementara demikian, Caca, Anissa, kembali ke Anda di studio. Terima kasih Vena, dan tadi ada Syahda di 2 masjid Sunda Kelapa bahkan Istiqlal. Ustazah, ini yang sering saya lihat juga di media sosial. Salah nggak mengurangi ibadah kita tidak kalau kita sholat, misalnya sholat tarawih atau juga sholat zuhur, maghrib, direkam untuk tujuan ya mengupload gitu ya, bagaimana Bunda? Iya, Masya Allah ya, semua itu landasannya adalah bagaimana nih niat kita.
Kita nggak tahu masing-masing niatnya apa. Mungkin bisa jadi ketika dia ibadah kemudian diabadikan, divideokan gitu ya, tanpa untuk diupload tapi memberikan contoh untuk anaknya. Itu malah jadi baik, malah jadi mendatangkan pahala. Tapi kalau sekiranya ibadah dibuat konten kemudian di-share, nah ini yang dikhawatirkan, ada unsur-unsur dia mengharap sesuatu dari orang lain yang akhirnya tidak bernilai apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebenarnya ibadah ini kan ada yang harus kita ingat, bahwa ibadah ini kan adalah hubungan kita kepada Allah. Berdoa bagaimana kita mengharap kepada Allah. Sholat juga kita sedang interaksi dengan Allah. Membaca Al-Quran itu pun juga kita sedang berdialog kepada Allah. Jadi apalagi puasa ya, di mana puasa ini kan Allah maha mengetahui. Ada yang benar-benar puasa, ada yang memang dia bilang puasa kemudian sempat icip-icip misalnya. Atau memang menjalankan ibadah puasa, tidak makan, tidak minum, tapi ada hatinya yang benci kepada orang lain. Ada yang bibirnya pun mungkin masih mencaci, matanya masih mencibir. Nah ini kan Allah yang mengetahui segala-galanya. Jadi kalau memang kita ingin nilai ibadah kita ini tidak sia-sia, jadikanlah bagaimana ibadah kita ini adalah hubungan kepada Allah yang kita harapkan Allah lah yang melihat kesempurnaan ibadah kita. Kalau kita memandang target kita adalah kesempurnaan pandangan dari Allah, maka niscaya hal-hal yang semacam tadi menjadi nomor sekian gitu. Karena kalau memang ada unsur-unsur di-upload atau dijadikan sebuah konten atau misalnya ingin dilihat orang lain, ini dikhawatirkan bukan tulus ingin mengharap pujian dari Allah, tapi mungkin ada unsur-unsur yang lain. Jadi inilah betul-betul kesungguhan hati kita di fitnah di akhir zaman seperti ini. Hayulah, begitu sulit mungkin ya, tapi inilah kekuatan kita untuk jadikan Ramadan ini menjadi lebih baik lagi, bahwa apa yang kita lakukan itu betul-betul ingin dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi fenomena-fenomena seperti ini, Bunda sendiri miris tidak sih melihat ini memang banyak dilakukan oleh generasi saat ini ya. Ketika dia beribadah dia dikontenkan, ketika dia melakukan sesuatu sebenarnya niatnya bagus tapi ternyata untuk mendapatkan pujian, karena itu dipajang di feed sosial media mereka, Instagram contohnya. Bagaimana Bunda? Kalau memang sekiranya media sosial itu dijadikan sebuah alat untuk menjadi motivasi orang lain, maka itu baik-baik saja gitu ya. Contohnya ada sholat di Istiqlal misalnya, besok dengan tausiah ini, imamnya ini, kemudian ada juga misalnya yang mengabadikan gambar dengan ambience begitu syiarnya di masjid besar untuk sholat tarawih, memancing orang lain, ternyata di masjid itu besar, kemudian begitu syiar, indah, nikmat, kemudian terpancing, itu kan bisa menjadi media yang baik gitu ya untuk motivasi orang lain. Dan memang lagi-lagi sebenarnya gini, media sosial itu adalah seperti dua mata uang ya. Artinya ketika memang kita yang pengguna media sosial, jadikanlah media sosial itu adalah untuk kita benar-benar menyampaikan atau mengupload sesuatu yang baik-baik saja, agar semua itu akan kembali kepada kita. Karena kalau kita mengupload sesuatu yang baik, semua akan kembali kepada kita. Kalau kita mengupload sesuatu yang niat unsurnya adalah ingin dapat pujian orang lain, maka dikhawatirkan tidak ada nilainya di hadapan Allah. Kan tujuan kita semua mendapatkan nilai dari Allah kan gitu. Nah kalau kita pengguna media sosial, maka itulah niat kita, itulah bijaksananya kita dalam menggunakannya ya. Niat, hati-hati, hati kita nih yang harus dijaga. Dan yang kedua, ketika memang kita pengguna media sosial, kita juga kan nggak bisa ya Kak Caca untuk membatasi orang lain mengupload apapun itu. Nah oleh karenanya yang harus kuat ya mental kita. Ketika orang lain mungkin mengupload sesuatu yang mungkin dia belum tahu maknanya atau mungkin tujuannya baik, tapi kita juga harus kuat. Kenapa sih dia mengupload kayak gitu? Nih jangan itu kembali ke hati kita. Jadi ala kulli hal, fitnah di akhir zaman tidak bisa kita hindari. Di antaranya adalah bagaimana mudahnya kita menggunakan media sosial. Oleh karena itu semuanya terpancar pentingnya dari hati. Karena pusat pandangannya Allah adalah hati. Dan kita tidak bisa mengetahui apa sih niat orang untuk mengupload hal semacam itu. Ya. Nah jadi baik sangka saja itu adalah hal yang paling indah buat kita jalanin setiap hari. Kalau memang kita melihat ada orang yang mengupload sedang ibadah atau mungkin mengupload sedang berbagi makanan, udah kita baik sangka saja. Oh mungkin memang ada niat baik ya, kita tidak dalam kapasitas untuk menilai orang lain. Tapi kita sebagai pengguna media sosial, nah inilah tugas kita untuk kita menggunakan dengan sebaik-baiknya agar apa yang kita lakukan semuanya akan kembali baik buat kita juga. Allah. Ya, ini sesuai dengan judul saya, nanti saat lagi saya akan tanya. Kadang-kadang ada anggapan bahwa harta yang kita miliki saat ini kan dititipkan Allah buat kita. Wajar dong mungkin dinikmati. Sudah mau nih beli kaftan yang paling mahal untuk nanti lebaran, sudah mau akan kemana gitu ya.
Padahal kita lupa harta yang dititipkan ini kan juga sebenarnya juga harus kita berikan kepada yang tidak mampu ya. Iya. Nanti ya Bunda ya, Baik. sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam. Nah, ini sifat yang biasanya sifat manusia ya, ketika harta itu ingin dipamerkan, ingin dimiliki, ingin dinikmati. Tapi kita lupa bahwa harta itu titipan. Jadi hablum minallah, hablum minannasnya juga harus jalan. Sedekahlah kepada sesama. Bagaimana? Tapi mungkin ada orang takut berkurang hartanya, takut miskin. Iya, Masya Allah ya. Padahal Allah yang menjanjikan kalau memang kita mengeluarkan harta, nggak pernah itu harta itu akan habis. Bahkan Allah beri lagi tambahan, Allah tambahin lagi. Itu kan diantara kita yang mensyukur nikmatnya Allah kan. La in syakartum la azidannakum. Kalau kita mensyukur nikmat Allah, maka Allah akan tambah lagi yang tidak kita sangka-sangka. Dan memang di bulan Ramadan ini adalah bulan yang dimana kita harus kuat. Pertama, hablum minallah. Ya, tentu bagaimana puasanya, bagaimana membaca Al-Qur'annya, ibadah-ibadah sunnahnya, ibadah fardunya kita perbaiki. Dan juga yang jangan lupa yaitu bagaimana hablum minannas, hubungan kita kepada manusia. Karena contoh yang paling ringan adalah di antara hubungan kepada manusia, bagaimana kita memberikan makan kepada mereka. Ini kan esensi menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Kalau memang dia sudah merasakan, oh iya ya, kemarin berarti banyak sekali saudara-saudara saya itu yang merasakan seperti ini, yang sulitnya menemukan makanan. Begitu panjang, nggak nyaman ya kalau lagi lapar gitu kan ya. Nah kemudian, oh kalau begitu saya harus berbagi. Saya punya kelebihan ini harus berbagi misalnya. Nah kalau itu sudah tertanam dalam jiwa kita, maka insya Allah kita akan selamat melawan hawa nafsu. Karena di Ramadan ini adalah penting juga bagaimana kita berbagi kepada sesama, ya, bukan saja kepada keluarga, kepada tetangga, tapi yang terpenting adalah kepada orang yang memang fuqara wal masakin, yang memang mereka membutuhkan. Makanya Kak Caca, pernah dijanjikan oleh Nabi ada salah satu golongan yang dirindu sama syurga. Al-jannatu mushtaqa ila arba'ati nafarin. Syurga itu merindu 4 golongan manusia. Yang satu diantaranya adalah mut'imil ji'an, orang yang memberi makan kepada orang yang lapar. Jadi ketika dia ikhlas memberikan makan kepada orang yang lapar, itu besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Ramadan ini ya, mudah-mudahan dijadikan momentum kita untuk mudah berbagi, khususnya memberi makan untuk berbuka puasa orang lain, kemudian juga kita bersedekah ya, karena ya itu dia, harta yang kita miliki kan bukan harta kita sepenuhnya. Ketika kita meninggal dunia, Allah bertanya, mana jariahmu? Mana amal jariahmu? Kemudian kita, naudzubillah min dzalik, kita bilang ya habis di dunia, dibelikan segala macam yang nggak manfaat, akhirnya menyesallah kita, ruginya luar biasa. Ini bisa dikatakan tahun 2023 ini puasa kita euforia. Orang betul. ingin, pokoknya tahun ini aku pengen all out lah gitu, kumpul-kumpul sama keluarga, seneng-seneng sama keluarga. Tapi kita lupa bahwa berlakulah atau beribadahlah bulan Ramadan itu seakan-akan kita tidak ketemu lagi di tahun depan. Jangan sampai kemudian ya tahun depan lah aku nanti ibadahnya full, tahun depan aku tobat ya, bagaimana Bunda? Itu seperti kita memegang usia kita sendiri ya, kayak jaminan banget besok kita masih ada. Ini kita alhamdulillah malam ini kita bersyukur kepada Allah, kita masih diberikan kesempatan untuk menikmati hidangan yang Allah berikan di bulan Ramadan. Karena ini hidangan dari Allah tuh luar biasa di bulan Ramadan. Bersyukurlah ya. Jadi manfaatkan waktu kita semaksimal mungkin, sebaik-baiknya, mumpung masih nyawa kita miliki, mumpung masih ada kesempatan, berikanlah yang terbaik untuk bekal kita menuju akhirat. Bekal kita di tempat yang abadi nanti ya, dan yang kita lakukan ini adalah yang memang nanti akan kita persembahkan kepada Allah, bahwa apa amal ibadahmu ketika kita serahkan dengan begitu banyak amal-amalan kita yang ikhlas, tulus, Masya Allah akan menjadi kebahagiaan. Jadi bismillah ya, ini adalah malam pertama di bulan Ramadan, kita niatkan pokoknya Ramadan kali ini adalah Ramadan yang harus jauh lebih baik daripada Ramadan sebelumnya, karena kita nggak tahu kesempatan usia kita berapa hari lagi, berapa bulan lagi, berapa tahun lagi, atau bahkan tahun depan kita nggak bisa merasakan lagi Ramadan. Jadi manfaatkanlah waktu itu dengan sebaik-baiknya, baik hablum minallah, hubungan kita kepada Allah, ibadah, juga jangan lupa hablum minannas, berbagi kepada sesama manusia, itu penting. Iya, setiap amalan kita di bulan suci Ramadan ini dihitung bahkan dilipat gandakan. Tapi sekarang eranya instan ya Bunda ya. Dulu ibu-ibu masak untuk berbuka, untuk sahur. Sekarang ada GoFood ini. Nah ini bagaimana untuk, ayolah ibu-ibu, nggak apa-apa, ini kita harus beribadah juga untuk menyiapkan sahur dan juga berbuka sendiri, bagaimana? Itu sih perkara mubah sih, perkara selera ya. Ada memang orang yang senang makanan istrinya, sehingga istrinya senang memasak. Itu luar biasa pahalanya. Atau ada juga yang mungkin sesekali suami ingin bervariasi makanannya, atau bahkan mungkin di rumah
istri kelelahan atau bekerja, ngambil simple aja deh, pokoknya dengan klik datang, itu pun juga baik-baik aja gitu ya. Dan apalagi kalau memang kita ingin mendapatkan pahala, niatkan juga ketika kita ingin membeli makanan di orang lain gitu ya, itu kan ada jasa pengantar. Mungkin kalau kita lebihkan itu tak nilai lagi sedekah ya. Kemudian kalau memang kita membeli makanan di warung-warung, atau ini kan di Ramadan ini begitu banyak orang-orang yang jualan makanan. Nah itu bisa juga selain kita memang memenuhi kebutuhan kita buat berbuka puasa, niatkan juga untuk membeli dagangan mereka yang insya Allah itu semuanya kan pahala semua itu, Masya Allah. Iya, ini memang handphone ini ya Bunda ya, ini memang godaan semua di sini. Kadang-kadang kita juga terbuai, saya juga salah satunya. Alih-alih membimbing anak untuk beribadah di bulan Ramadan, anak dibiarkan main TikTok, ibunya pun main TikTok. Nah, bagaimana ini Bunda? Ya lagi-lagi ya, fitnah di akhir zaman ini nggak bisa kita hindari, tapi bisa kita atasi ya. Artinya apa? Bagaimana kita mengatasinya? Ayolah, ini kan generasi penerus ini kan bagaimana kita, bagaimana orang tuanya. Ya, semua anak yang terlahir itu bagaimana dibentuk oleh terlahir suci ya, fitrah. Tapi orang tua yang akan membentuk. Oleh karena itu pentingnya kita lah di bulan Ramadan ini orang tua mengambil peranan banyak. Karena mungkin banyak waktu bersama. Ketika makan sahur itu kan makan bareng. Kemudian ketika berbuka puasa juga makannya bareng. Mungkin diisi dengan ngobrol-ngobrol singkat. Atau mungkin orang tuanya bisa memberikan contoh bersedekah dengan tetangga, membagi kepada orang lain yang ditiru oleh anaknya, itu kan luar biasa. Jadi jangan kita menyesal di kemudian hari. Ketika melewati masa-masa ini, kita asyik dengan kehidupan kita lalai ini dengan anak kita, sehingga nanti terbentuknya ini tidak terkontrol. Yang ini harus kita ingat bahwa anak ini terbentuk semua kerjasama dari kedua orang tua. Oke, Bunda, ini terakhir ini motivasi untuk para ibu-ibu, bahkan juga bapak-bapak, para anak muda. Mungkin udah pesimis duluan ini untuk mengawali bahkan juga menjalani ibadah puasa di bulan ini. Karena sudah pasti ada yang mancing emosiku. Wah, ini nggak afdol ini puasa aku. Atau mungkin tantangannya luar biasa di era sosial media. Harus dimotivasi ini, bisa? Yuk, pasti bisa, seperti apa? Pasti bisa, karena sesungguhnya yang menjadi musuh besar itu adalah diri kita sendiri. Musuh besar adalah melawan hawa nafsu pada diri kita sendiri. Terkadang kalau kita pesimis, merasa insecure, aduh kayaknya orang lain gampang deh sedekahnya banyak nih, kayaknya kita enggak. Itu udah menjadi pintu masuknya setan. Jadi oleh karena itu lagi-lagi sesiapapun bisa meraih cintanya Allah. Siapapun bisa mengambil pahala sebanyak-banyaknya di bulan Ramadan. Bukan saja orang yang memiliki harta yang banyak, tapi punya keterbatasan dengan dia membaca Al-Quran, kemudian dengan dia beribadah, dengan dia berzikir. Mungkin dia melihat, aduh saya nggak bisa membagi makanan kepada orang lain, karena mungkin keterbatasan harta saya. Tapi dengan memberikan kebaikan, kemudian dengan membaca Al-Quran, ibadah kita, itu insya Allah, Allah itu kan yang Allah lihat hati kita. Jadi ayolah, ini kesempatan kita, kesempatan emas kita mulai malam ini. Apalagi ini malam pertama bulan Ramadan ya. Betul. Allah memandang semua hambanya dengan pandangan penuh rahmat. Curilah perhatian Allah dengan meningkatkan amal ibadah mulai dari sekarang. Masya Allah, insya Allah kita bisa melaksanakan bulan Ramadan atau puasa di tahun ini itu dengan afdol, dengan ibadah kita benar-benar maksimal. Terima kasih Ustazah, mudah-mudahan ini didengar oleh seluruh pemirsa Apa Kabar Indonesia Malam. Selamat menjalankan ibadah puasa 1444 Hijriah. Saya Caca Anissa, terima kasih, selamat malam, sampai jumpa.